Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Kepala Sekolah atas waktunya, sambutannya, atas waktunya untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan Kepala Sekolah untuk kita bersama-sama. Hari ini kita ingin memvalidasi tentang perencanaan, tentang evaluasi kerja di SD Patrayudan, agar nanti proses diskusi kita hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar. Amin. Dan nanti agar dokumennya, rekaman ini baik, maka kami persilakan Bu Kepala Sekolah untuk memperkenalkan diri secara resmi sehingga nanti akan terdokumentasi dengan baik. Monggo Bu. Terima kasih pada Pak Bani yang selaku pendamping kami SD Negeri Patrayudan. Perkenalkan, nama saya Emil Lukmawati SPDSD, saat ini sebagai PLT SD Negeri Patrayudan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Emil Lukmawati atas perkenalannya. Seperti yang saya sampaikan di awal, hari ini kita bincang-bincang santai aja. Kita akan berbicara banyak tentang program kerja yang ada di SD Patrayudan. Bisa dimulai ya Bu? Iya, siap. Oke. Yang ingin saya tanyakan di awal ini Bu, apakah SD Patrayudan sudah memiliki dokumen rencana kerja tahunan? Ya, alhamdulillah ini kami sudah membuat Pak untuk yang RKT tahun ini, monggo. Untuk RKT tahun ajaran ini ya Bu, untuk 1 tahun ke depan. Iya, 1 tahun ke depan. Sudah dibuat. Iya, sudah dibuat. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan dokumen yang sudah jadi ini, apakah RKT ini nanti dimanfaatkan Bu untuk seluruh warga sekolah di sini? Iya, jelas kami manfaatkan kepada Bapak Ibu guru untuk RKT ini saya taruh di ruang kerja kepala sekolah dan di ruang guru Pak. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu guru membutuhkan bisa melihat. Jadi tidak hanya sekedar dokumen yang tersimpan, betul, tapi ini juga dimanfaatkan. Terima kasih Bu. Kemudian dalam menyusun RKT ini, apakah sudah didasarkan pada rapat pendidikan SD Patrayudan Bu? Sudah, kami pertama-tama itu mengunduh rapat pendidikan. Kemudian apabila ada tanda kuning maupun merah, nah itu adalah untuk prioritas kami membuat RKT tersebut. Nanti diidentifikasi ya di rapat pendidikan itu sebagai dasar untuk penyusunan RKT ini. Yang selanjutnya, dalam penyusunan RKT ini Bu, siapa saja yang dilibatkan? Bapak Ibu guru wali kelas 1 sampai kelas 6, Bapak Ibu guru mapel, tenaga pendidikan, penjaga, komite sekolah maupun Bapak pengawas. Kemudian yang ingin saya tanyakan berikutnya, yang saya tahu, apakah perencanaan program yang selain di RKT ini kan ada di kurikulum ya Bu? Iya, di kurikulum. Apakah perencanaan program yang ada di kurikulum ini juga sudah dijabarkan lagi di dalam kalender akademiknya? Iya, sudah. Dalam penyusunan kalender akademik itu kami susun, misalnya MPLS-nya kegiatannya tanggal berapa, kemudian ada kegiatan keagamaan, kemudian ada hari-hari besar, kemudian pada kegiatan tes sumatif, AMBK dan sebagainya sudah kami tuangkan ke dalam kalender akademik Pak. Sudah. Kemudian kalau sudah jadi program ini, baik itu RKT, kurikulum tadi, kaldiknya, jika sudah ada, apakah ini sudah disosialisasikan ke warga sekolah? Oh jelas Pak, secara internal kami sosial dengan media sosial, misalnya dengan WhatsApp grup di sekolah kami, kemudian dengan eksternal kami sosial dengan wali murid ketika ada rapat pleno, dengan Bapak komite.
Sudah siswa satu. Sudah, nggih. Oke, terima kasih. Nggih. Kemudian dalam penyusunan yang saya tahu Bu, dalam penyusunan RKT ini maupun RKS-nya, apakah sudah melaksanakan alur PBD Bu? Yang namanya IRB itu apa? Oh, Sudah dilaksanakan? identifikasi, refleksi, dan benahi itu sudah kami laksanakan Pak dengan baik. Sudah ya? Sudah. Dalam menyelesaikan ini ya. Oke. Iya. Kemudian program yang sudah ada ini, apakah sudah menyakup juga 3 aspek utama program yang harus ada di perencanaan sekolah ini? Sudah kami laksanakan dan sudah kami tuangkan dalam RKT tersebut. Kenapa Bu itu yang menjadi 3 aspek utama perencanaan di program ini Bu? Misalkan misal dalam pembelajaran ya Pak nggih, misal numerasi kami refleksikan dulu apa-apa yang perlu kami benahi. Kemudian selanjutnya dengan cara pelatihan pada Bapak Ibu guru untuk untuk peningkatan kompetensinya dengan pada KKG-nya dan sebagainya. Oke, itu sudah ya peningkatan Ya, sudah. kualitas pembelajarannya sudah, peningkatan kompetensi guru sudah. Iya, sudah. Apakah ini yang kedua ini Pak, aspek kedua tadi kita sudah selesai tentang program. Sekarang dalam pelaksanaannya apakah juga SD Pondok melaksanakan evaluasi kinerja Bu? Oh jelas Pak. Misalnya dengan sebagai kepala sekolah nggih, setiap semester kami adakan supervisi kepada Bapak Ibu guru yang ada di SD Potroyudan. Kemudian dalam kinerja di aplikasi ASN itu juga kami sudah laksanakan. Sudah ya, sudah dilakukan evaluasi kinerja terhadap guru maupun teknik yang ada di SD. Iya. Kemudian pelibatan guru teknik tadi yang relevan dalam proses evaluasi ini seperti apa Bu? Misalnya begini Pak, kami mempertemukan Bapak Ibu guru, ya kan, dengan satu persatu melaksanakan evaluasi kinerja Bapak Ibu guru tersebut. Oke, jadi secara 2 arah ya? Iya, 2 arah. Tidak searah dari kepala sekolah. Betul, dengan Bapak Ibu guru juga. Oke, kemudian dalam pelaksanaan evaluasi kinerja ini data-data apa yang dipakai Bu sebagai dasar pelaksanaan evaluasi itu? Misalnya di dalam ASN tadi di ruang GTK itu ada penguatan kinerja, ada supervisi sudah kami bagi-bagi misalnya guru kelas 1 misalnya supervisinya kapan, sudah kami programkan di situ. Ya, sudah ada instrumennya. Sudah ada instrumennya sendiri. Oke, kemudian data-data yang ada misalnya kehadiran. Kehadiran jelas itu dengan absensi setiap bulan. Awal bulan kami sudah mengetahui, misalnya Bapak si A ini berapa persentase kehadirannya sudah kami ketahui. Itu yang namanya data internal. Betul. Dari dalam sekolah. Dari dalam sekolah. Data eksternal juga dipakai. Betul dipakai juga. Misalnya dari mana Bu? Dari eksternal, dari wali murid. Wali murid iya, dari wali murid juga masukannya bagaimana betul. Oke. Kemudian apakah dalam pelaksanaan evaluasi kinerja ini juga melibatkan komite sekolah? Iya jelas Pak. Misalnya dalam rapat pleno kami juga melaksanakan evaluasi kinerja Bapak Ibu guru di lingkup kerja kami. Jadi di komite itu juga penting. Iya sudah dilibatkan. Dilibatkan saran masukannya betul. itu harus diperhatikan. Iya. Oke, terima kasih Bu Emi atas seluruh jawaban pertanyaan kami mulai dari perencanaan program, baik itu RKT, RKAS, kurikulum sudah, kemudian pelaksanaan evaluasi kinerja juga sudah disampaikan dengan komprehensif, data-data juga sudah ada, yang mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk SD Potroyudan. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan, tanggapan, respon, umpan balik dari Bu Emi terkait kegiatan kita hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bani yang telah kerso untuk wawancara dalam untuk mengetahui kinerja kami bagaimana Pak nanti mohon bimbingannya kepada kami, kami mohon bantunya sekali Pak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Emi. Mudah-mudahan nanti program yang sudah dibuat bila dilaksanakan dengan baik, dengan lancar, evaluasinya juga berjalan baik untuk perbaikan-perbaikan sehingga
SD Poludan menjadi SD yang maju, Nggih, amin. SD yang berprestasi. Nggih, terima Mohon maaf kasih. atas waktunya mengganggu aktivitas BMI. Ya, terima kasih Pak. Terima Saya kasih terima atas kasih. masukan data-datanya, informasinya. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.